Saya tidak perlu kupas panjang lebar, tapi kita tahu bahwa ini terjadi pada generasi kita sekarang ini. Ketika kerusakan moral, menurunnya derajat manusia di bumi, saudara, ngeri sekali. Mari kita lihat dalam kondisi seperti itu, hati papa kita pilu. Dia cari siapa? Ini yang heran. Dia nggak cari pemerintah, nggak cari presiden, nggak cari tentara, nggak cari siapa-siapa, tidak. Tapi papa mencari orang yang menyembah dia. Ayat 8. Perhatikan. Roh Kudus, yakinkan kami supaya I worship ini jadi model bagi gereja Tuhan untuk menghadirkan surga ke bumi lagi dalam nama Yesus. Tetapi Nuh mendapat favor, mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Mengapa Nuh bisa mendapat kasih karunia? Sama seperti Yusuf, sama seperti Henokh. Mengapa? Jawabannya kita tahu, karena mereka menyembah. Mereka hidup dengan Tuhannya. Katakan amin. Jadi dalam kondisi rusaknya suatu generasi, dalam kondisi hancurnya sebuah perekonomian, rusaknya sebuah masyarakat, dia nggak cari gereja A, gereja B, nggak cari pendeta siapa, pengkhotbah siapa, tidak. Papa mencari siapa yang menyembah dia. Siapa yang bisa hidup dengan dia. Siapa yang bisa bergaul dengan dia. Saudara bayangkan, zaman Nuh, yang namanya hujan itu belum pernah turun. Jangan lagi hujan, gerimis saja nggak pernah ada. Yang ada cuma embun. Coba saudara bayangkan, kalau kita misalnya nggak pernah lihat salju, nggak pernah ada salju di dunia, tiba-tiba Tuhan bilang akan ada salju. Kita bingung, apa itu salju? Nggak pernah ada hujan, gerimis saja tidak. Nomor 2, zaman itu manusia belum menggunakan transportasi air. Jadi jangan lagi kapal, jangan lagi perahu. Getek, tahu getek? Itu aja belum dipakai oleh manusia. Tiba-tiba Papa berkata buat kapal loh. Bayangkan kapal itu apa? Lalu nggak cuma kapal biasa, bertingkat-tingkat. Ingat yang dibawa nggak cuma binatang-binatang, makanannya pun dibawa. Pikirkan itu, saudara. Ingat zaman itu belum ada paku, belum ada lem, belum ada gergaji. Bayangkan, kalau Nuh tidak menyembah Tuhan, dia nggak ketemu gambar yang jelas. Nah, cuma saya nyesel kenapa Nuh bawa nyamuk, itu saja. Kalau saya di situ harus jangan bawa nyamuk. Kami sering kena malaria gara-gara nyamuk itu. Enggak, ini iseng saja. Saudara, lagi sekali. Kunci dari segala-galanya. Ternyata itu bergaul dengan Papa di surga. Itulah menyembah. Saudara, akhirnya terjadi hal yang hebat di dunia. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nah, mulai digambarkan. Inilah riwayat Nuh. Ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar. Dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul, hidup menyembah Tuhan. Lagi sekali saya katakan, hanya ada satu tanda, hanya ada satu ciri, hanya ada satu kriteria, hanya ada satu bentuk, hanya ada satu dampak atau impact. Orang yang menyembah Papa, maka orang-orang di sekitarnya akan kena impact-nya, kena dampaknya itu. Dan orang itu akan tahu apa yang Papa ingin buat dalam hidup. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Tuhan menilai bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi.
Firmanlah Tuhan kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan seterusnya saya nggak usah baca. Saudara, ketika papa kita dalam keadaan sakit hati, pilu hatinya, dia cari penyembah-penyembah yang benar. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu dan seterusnya ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dari mana kita bisa tahu Abram hidup penyembah sebagai penyembah? Karena kedekatannya dengan Bapa di surga. Saudara, ketika firman ini sampai kepada Abram, ingat ya, Abram ini masih kafir. Dia masih penyembah berhala. Dan ini yang mengagumkan. Saya beri ilustrasi. Abram ini pertama kali mendengar firman Bapa kita. Itu pertama kali. Sebelum-sebelumnya nggak pernah. Tiba-tiba firman-Nya berkata, pergi, tinggalkan. Sekristen-kristennya kita. Kalau sore nanti tiba-tiba ada firman, besok kamu ke JFK. Bawa kopermu, bawa paspormu. Pokoknya pergi. Kemana Tuhan? Pokoknya pergi. Ayo, sekristen-kristennya kita. Gimana Pak Roni? Mikir. Ya kemana? Ya pokoknya pergi. Saudara, nggak ditunjukkan ke kiri atau ke kanan atau kemana. Pokoknya pergi. Tinggalkan. Saudara, loh kenapa tertawa? Oh, mikir. Bayangkan. Dan dia nekat. Besok dia pergi benar. Saudara, ternyata semua kemuliaan akan nyata di bumi. Kalau Papa menemukan penyembah-penyembah yang benar. Dari mana kita tahu lagi Abram penyembah? Jawabannya gampang. Karena dia mau bergaul dengan Papa di surga yang dia belum pernah kenal. Dia pergi benar, saudara. Kalau saudara ingin tahu tentang Abram, saya pernah nyelidiki. Nggak ada bukunya. Nggak akan ketemu bukunya. Kok bisa Papa langsung tunjuk Abram? Kan ada orang lain. Jawab ya atau tidak? Ada orang lain. Kenapa harus Abram? Maka jawabannya seperti ketika dia pilih Maria. Kalau saudara lihat hidup Maria, sama, dia adalah penyembah. Dia bergaul dengan Papa di surga. Dari mana kita tahu? Ketaatannya. Nah, ini unsur yang kedua kita muncul. Seorang penyembah, modalnya cuma satu. Betul, bukan suara. Setuju Ron tadi kamu ngomong. Bukan suara. Modal utama seorang penyembah adalah taat. Nurut. Saudara, tidak perlu modal yang lain. Saya ulangi, seorang penyembah model adalah taat. Mulai dari Henokh sampai Nuh. Bayangkan, kalau Papa tidak mengenal hati saudara-saudara kita terlebih dulu, betapa susahnya dia bicara pada Nuh. Kapal itu apa? Begini, kok bisa begitu? Oh, Nuh banyak tanya. Kalau dia nggak mau nurut. Juga Abram. Contoh paling gampang, Maria. Suatu hari saya tanya, kenapa harus Maria? Maaf, jangan tersinggung, saya ngomong apa adanya. Bukankah zaman Maria hidup dengan zaman kita hidup itu beda? Zaman Maria hidup gadis masih banyak, saudara. Karena hukumnya ngeri pada waktu itu. Perawan, ya. Kalau Papa tidak punya satu konsep yang jelas, saya bayangkan betapa capeknya Gabriel keliling kampung. Loh, kenapa tertawa? Saya ingin tahu jawaban saudara. Kenapa? Ayo, kenapa? Banyak lawannya. Iya, kan banyak gadis. Pokoknya bilang, Gabriel kamu turun cari gadis. Oke, turun ke gadis yang mana?
Saya tidak perlu kupas panjang lebar, tapi kita tahu bahwa ini terjadi pada generasi